Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Cerita ini diawali dengan kilasan masa lalu. Dua orang anak laki-laki sedang melakukan permainan batu gunting kertas. Anak yang kalah ditarik pergi oleh seorang pria asing. Bertahun-tahun kemudian, kita melihat Wang Ah terpasung pada tiang eksekusi. Rantai besi melilit tubuhnya. Wang Ah bergumam melirih. Seandainya dia memenangkan suit pertamanya. Seandainya kakaknya dan bukan dirinya yang dijual untuk melunasi hutang ayahnya. Ia mempertanyakan, apakah nasibnya akan berbeda? Mendengar gumaman itu, penjaga yang mengawalnya langsung memukulinya. Melihat kekerasan itu, komandan pengawal dengan wajah serius segera menghentikan bawahannya. Ia menjelaskan bahwa Wang Ak akan segera dieksekusi, dan jika ia mati di sini, mereka akan mendapat masalah. Mendengar perintah itu, kedua penjaga langsung berhenti. Sang komandan mengajak mereka untuk berteduh. Saat akan pergi, salah satu penjaga meludahi Wang Ak. Para penjaga berteduh di bawah pohon dekat sana. Saat sedang asyik berteduh, Wang Ah yang masih terpasung melangkah mendekati para penjaga. Dengan seringai aneh, ia mengajak mereka bermain suit. Siapa yang bisa mengalahkanku, akan kubiarkan hidup, tantangnya. Mendengar hal itu, para penjaga terlihat marah. Salah satu penjaga dengan wajah murka bangkit dan menghampiri Wang Ah. Tepat saat ia hendak menyerang, tiba-tiba sebuah rantai muncul dan menarik penjaga itu ke atas pohon. Dua penjaga tersisa terkejut saat melihat ke atas. Ada sekelompok orang. Wang Ah menatap kejadian itu dengan tatapan tajam yang dingin. Tak lama kemudian, ketiga penjaga itu berhasil dilumpuhkan kelompok tersebut. Borgol Wang Ah dilepas, dan salah satu orang dari kelompok itu membopong Wang Ah, memanggilnya bos. Terlihat komandan pengawal yang babak belur ditawan oleh kelompok itu. Wang Ah, dengan wajah konyolnya, mendekati komandan dan mengajaknya bermain. "Permainan apa?" tanya komandan kaget. "Batu gunting kertas," jawab Wang Ah. Ia menambahkan, "Kalahkan aku dan aku akan membiarkanmu hidup." Komandan menatap Wang Ah dengan ketakutan. Setelah itu, kita diperlihatkan kelompok itu membuang jasad ketiga penjaga ke dalam jurang. Kelompok ini adalah sekelompok bandit perampok yang bernama Tengkorak Putih, yang terkenal karena kekejaman dan kebrutalannya. Wang Ah adalah pemimpin mereka. Kita berpindah ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Wang Ak dan para bawahannya berkumpul di sana. Sambil minum, Wang Ak menjelaskan alasan ia bisa tertangkap. Salah satu bawahan, yang dipanggil Letnan, mendekat dan mengatakan bahwa Wang Ak tak sama seperti dulu. Ia masih tidak percaya Wang Ak yang dijuluki si tangan Yama bisa tertangkap oleh orang lemah. Mendengar kritik itu, Wang Ak dengan wajah serius memanggil Letnan. "Sudah berapa lama kau mengikutiku?" Letnan menjawab, 4 tahun. Wang Ak menanggapi dengan nada sinis. "Ternyata begitu. Ternyata bagimu, 4 tahun itu cukup lama untuk kau bisa berlagak seperti seorang bos." Letnan terkejut dan membalas, "Bos, ayolah, apa yang kau katakan, bos?" Tiba-tiba, suasana menegang. Wang Ak dengan ekspresi serius mengajukan tantangan. "Bagaimana kalau kita bermain gunting batu kertas? Kalau kau menang, kau bisa mengambil tempatku." Pria yang dipanggil Letnan itu terkejut dan hanya bisa mengucapkan, "Apa?" Wang Ak menambahkan, mencoba meyakinkan, "Kau mempunyai peluang menang lebih besar. Aku terlalu lama diikat, jadi jari-jariku masih terasa kaku." Saat ia mengucapkan kalimat itu, pandangan Letnan dan beberapa orang di belakangnya tampak ketakutan. Wang Ak menatap tajam ke arah Letnan. Di tengah suasana tegang itu, Letnan bergerak hendak mengambil senjakanya. Tapi ia terkejut, senjata di belakangnya sudah hilang. Dengan wajah terkejut, Letnan melihat senjatanya sudah dipegang oleh Wang Ak. Melihat hal itu, ia semakin ketakutan. Tiba-tiba dengan sekejap, Wang Ak sudah tertebas menjadi beberapa bagian. Bawahan yang lain sangat ketakutan melihat hal itu.
Setelah menebas letnannya, Wang Ak menaruh pedangnya di atas meja sembari bertanya keberadaan seseorang. Para bawahannya menjawab, orang itu berada di Gunung Naga Kuning dan menyamar menjadi seorang bangsawan. Mendengar hal itu, Wang Ak sangat marah dan meremas cawan minumannya hingga hancur. Kita berpindah ke kedai tempat Gang Ryong bekerja. Terlihat, dua pria sedang memainkan gunting batu kertas. Pria berkepala pelontos menjelaskan filosofi di balik permainan itu kepada rekannya. Pria yang menang berkata, "Semuanya itu berhubungan. Permainan gunting batu kertas itu diselesaikan secara instan. Ketika kau memutuskan apa yang akan kau keluarkan, hampir mustahil untuk merubahnya." Ia menjelaskan bahwa untuk memenangkan setiap permainan, kau tak hanya membutuhkan mata yang cepat untuk melihat apa yang lawanmu akan keluarkan, tapi juga refleks dan akalnya. Pria yang kalah tampak kesal. Kau terlalu banyak omong kosong. Lain kali aku pasti akan mengalahkanmu." Pria yang menang itu tertawa dan menanggapi, "Tak akan pernah terjadi." Terlihat juga Gang Ryong sedang berpamitan. Ia membawa sebuah pikulan besar di pundaknya dan terlihat ceria. Gang Ryong berkata, "Aku pergi dulu." "Baiklah," nenek tua bergumam. Dilihat dari ukuran pesanannya, pasti untuk Lord Nam lagi. Gang Ryong mengantarkan pesanan itu melewati jalan setapak. Di tempat lain, kelompok Wang Ak berada di ujung jalan setapak bebatuan. Salah satu bandit berkata, ada orang aneh yang berlari ke arah sini." Bandit bertopi jerami membalas, "Bagus, kita bisa bertanya kepadanya apa kita berada di jalan yang benar." Gang Ryong yang membawa pikulan itu berlari kencang. Bawahan Wang Ak mencoba menghentikannya. "Berhenti! Berhenti!" Namun salah satu pria bertopi jerami, tiba-tiba terkejut dan mencium bau aneh. Bau apa itu?" Mereka mendekati Gang Ryong, mempertanyakan apa yang dibawanya. Gang Ryong menjawab bahwa ini adalah pesanan seseorang. Mendengar hal itu, kelompok Wang Ak sangat marah, tapi Wang Ak kagum. Ia berkata dia suka dengan orang yang pemberani, dan pengantar barang memang harus berani. Lalu ia menambahkan bahwa mereka sedang lapar dan mengajak Gang Ryong untuk memutuskan lewat batu gunting kertas. Mendengar hal itu, Gang Ryong heran sambil bertanya, "Jika aku menang, apakah bisa lewat?" Wang Ak membenarkan hal itu sambil mengatakan, "Kalau aku menang, aku akan mengambil barangmu dan satu lenganmu." Gang Ryong tanpa pikir panjang menyetujui itu dan langsung memulainya. Hasilnya, Gang Ryong menang. Melihat hasil itu, Wang Ak dan kelompoknya terkejut, tapi Gang Ryong tak peduli dan langsung melanjutkan perjalanannya. Wang Ak terlihat sangat marah akan kalahannya itu dan langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa Gang Ryong kembali. Kelompok Tengkorak Putih berkumpul, dan Wang Ak merasa heran karena dua bawahan tercepatnya kehilangan jejak Gang Ryong. Kedua bawahan itu beralasan bahwa kabut di hutan sangat tebal dan jalanan banyak yang bercabang. Mendengar itu, Wang Ak sempat naik pitam, tetapi tiba-tiba ia meredakan amarahnya dan memaklumi alasan mereka. Wang Ak kemudian meminta pendapat para bawahannya mengenai pertandingan terakhirnya. Kedua bawahan itu tampak bingung harus menjawab apa. Wang Ak menjelaskan bahwa itu baru satu ronde. Padahal biasanya ia bermain 3 ronde. Lalu, ia mengajak kedua bawahannya itu untuk bermain menggantikan Gang Ryong. Mendengar ajakan itu, kedua bawahan tersebut langsung diliputi ketakutan. Sementara itu, adegan beralih ke sebuah kastil. Tuan Nam terlihat sangat gembira menerima pesanan dumplingnya dan segera memberikan bayaran. Gang Ryong berkomentar bahwa jumlahnya terlalu banyak, tetapi Tuan Nam menyuruhnya menyerahkan sisa uang itu ke kuil naga kuning. Gang Ryong teringat sesuatu dan hendak mengambilnya dari balik bajunya. Tiba-tiba, beberapa pedang terhunus ke arahnya. Mereka adalah pengawal Tuan Nam yang langsung memerintahkan Gang Ryong untuk mengeluarkan tangannya secara perlahan. Tuan Nam segera menyuruh para pengawalnya menghentikan tindakan itu. Gang Ryong lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari balik bajunya. Begitu dibuka, ternyata isinya adalah ginseng, pemberian dari kakek Huang untuk Tuan Nam. Melihat barang itu, para pengawal segera menyingkir. Tuan Nam meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Gang Ryong tidak mempermasalahkan itu dan menyerahkan ginsengnya.
Saat menerima ginseng, Tuan Nam bertanya, "Siapa itu kakek Huang?" Gang Ryong menjelaskan bahwa kakek Huang adalah salah satu orang yang pernah Tuan Nam berikan sumbangan. Gang Ryong menambahkan bahwa masih banyak orang lain selain kakek Huang yang ingin membalas kebaikan Tuan Nam. Mendengar hal ini, Tuan Nam sangat terkejut. Gang Ryong lantas mengajak Tuan Nam untuk datang ke desa setelah ia pulih nanti, dan Tuan Nam menyanggupinya. Setelah itu, Gang Ryong berlari meninggalkan kastil. Tuan Nam tampak memandangi ginseng pemberian kakek Huang. Ia lalu memakan ginseng itu. Saat mengunyahnya, ia sempat menertawakan kepolosan warga desa. Namun, ia tiba-tiba terdiam, menjatuhkan ginsengnya dan wajahnya berubah murung. Ia bergumam, "Aku harus mencari tempat baru yang lebih sepi." Gang Ryong tiba di kedai dan disambut oleh nenek. Nenek menanyakan mengapa ia sangat lama. Gang Ryong menjawab bahwa ia mampir sebentar ke kuil naga kuning. Nenek lalu menyerahkan pesanan dumpling lain untuk diantar, dan Gang Ryong pun segera berangkat. Adegan beralih kembali ke Wang Ah. Ia terlihat sedang mengingat permainan suitnya dengan Gang Ryong. Ia ingat jelas bahwa Gang Ryong seharusnya mengeluarkan gunting, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kertas. Ia merasa heran memikirkan hal itu. Seorang bawahan lalu memanggilnya. Terlihat kelompok tengkorak putih sudah berada di kediaman Tuan Nam dan telah membantai seluruh pengawalnya. Wang Ak berjalan menghampiri Tuan Nam yang sudah babak belur. Bawahan Wang Ak melapor bahwa mereka telah menemukan kotak emas, tetapi isinya hanya tersisa setengah. Wang Ak mendekati Tuan Nam dan mengajaknya bermain batu gunting kertas. Ia menjelaskan bahwa jika Tuan Nam menang, ia akan mengabulkan satu permintaannya. Tuan Nam tertawa mendengarnya dan berkata, "Dewasalah, bos." Wang Ak sempat marah karena diejek, tetapi ia kembali tenang dengan menampilkan wajah kocak. Ia lalu bersiap memulai permainan. Namun Tuan Nam malah menceritakan masa lalunya saat masih bergabung dengan geng tengkorak putih hanya demi bertahan hidup, hingga akhirnya ia menemukan orang-orang yang peduli padanya. Tuan Nam tersenyum membayangkan warga desa. Wang Ak tak peduli dengan cerita itu dan kembali mengajak Suit. Tuan Nam kembali menolak. Ia berkata bahwa akhirnya ia merasakan kebebasan dan ia tak ingin perasaannya tercemari oleh permainan kekanak-kanakan. Mendengar penolakan itu, Wang Ak sangat marah dan langsung mencengkeram kepala Tuan Nam. Krak! Suara itu seperti kaca yang terbelah. Adegan beralih memperlihatkan Gang Ryong yang sedang memecahkan kacang untuk anak-anak. Anak-anak itu tampak mengejeknya, membuat Gang Ryong sedikit kesal dan tidak mau memberikan kacang kepada mereka. Anak-anak itu pun merayu Gang Ryong dengan memujinya. Gang Ryong akhirnya luluh dan memberikan kacang-kacang itu. Ibu dari anak-anak itu muncul dan membawakan makanan untuk mereka. Ia juga berterima kasih kepada Gang Ryong karena sudah berbagi makanan. Gang Ryong tidak mempermasalahkan itu dan segera pamit. Gang Ryong tiba di kedai dan melihat pasukan pemerintah sudah berada di sana. Ia masuk dan disambut oleh Nenek dan Yerin. Nenek segera menceritakan apa yang terjadi. Bandit datang ke kediaman Tuan Nam, membunuh semua penjaganya, dan membakar habis kediaman tersebut. Gang Ryong terkejut mendengar kabar itu. Nenek menambahkan bahwa kemungkinan pelakunya adalah kelompok tengkorak putih, sambil menunjukkan poster Wang Ak. Melihat poster itu, Gang Ryong sangat terperanjat. Malam tiba. Di kejauhan, Gang Ryong berdiri dengan wajah penuh amarah yang membara, melihat puing-puing hangus dan jasad di bekas kediaman Tuan Nam. Tanpa membuang waktu, ia melesat menembus lebatnya hutan. Ia mencapai sebuah batu besar, meloncat tinggi ke udara untuk mengamati sekeliling. Dari ketinggian itu, ia segera menemukan gubuk yang menjadi persembunyian kelompok tengkorak putih. Dengan kecepatan kilat, ia langsung menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, ia menyapa dua penjaga di luar gubuk. Para penjaga terkejut melihat kedatangan Gang Ryong yang begitu mendadak. Sambil bersenyum, Gang Ryong berkata, "Aku ingat wajah kalian dari siang tadi. Apakah bos kalian ada di dalam?" Suasana di dalam gubuk. Wang Ak dan kelompoknya tengah asyik minum-minum. Gang Ryong masuk dengan tatapan yang tajam menusuk. Semua orang terkejut, menatapnya dan langsung bersiap menyerang. Namun Wang Ak menghentikan mereka. Wang Ak menjelaskan, "Dia adalah tukang antar tadi siang." Gang Ryong tersenyum membenarkan.
Wang Ak kembali membentak bawahannya agar mundur. Dengan wajah kasih yang kocak, Wang Ak menanyakan maksud kedatangan Gangryon. Gangryon membalas dingin, "Batu gunting kertas." Wang Ak terkejut mendengarnya. Gangryon dengan senyum tipis menjelaskan lebih lanjut tujuan kedatangannya. Wang Ak dengan nada penuh amarah memperingatkan bawahannya agar tidak mengintip, mengancam. Siapapun yang mengintip, lidahnya akan kucabut. Semua bawahan gemetar ketakutan. Wang Ak beranjak dari kursinya dan mendekati Gangryon. Ia bersiap memulai permainan sambil menjelaskan peraturannya. "Ayo kita lakukan terbaik dari 3 permainan, termasuk hasil yang tadi siang," ujarnya. Gangryon tersenyum dan menyetujui aturan itu. Ia juga menambahkan syaratnya. "Tapi, jika aku menang, kau harus menyerahkan dirimu ke pengadilan. Dan jika aku kalah, kau boleh bertarung melawanku." Semua bawahan Wang Ak sempat memprotes syarat itu, namun buru-buru menahan diri. Wang Ak bergumam dalam hati, menyadari bahwa Gangryon tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berlari membawa pesanan. Ia yakin Gangryon pasti menguasai ilmu bela diri. Meskipun begitu, wajah Wang Ak tampak semakin tertantang dan bersemangat. Mereka berdua bersiap saat hitungan batu, gunting. Gangryon tiba-tiba sudah mengeluarkan gunting terlebih dahulu. Semua orang terheran-heran melihat tindakan itu. Wang Ak menatap tajam dan marah pada kelakuan Gangryon. Tetapi Gangryon dengan tatapan dinginnya sama sekali tidak gentar. Wang Ak menatap Gangryon yang tampak perlahan berubah menjadi sosok bayangan yang menyeramkan. Diliputi rasa takut, Wang Ak lantas melanjutkan permainan dan mengeluarkan kertas. Melihat hasil itu, semua bawahannya terperangah. Gangryon sendiri tampak bingung, heran karena dirinya menang lagi. Karena telah menang 2 kali berturut-turut, termasuk hasil dari siang hari, Gangryon perlahan beranjak meninggalkan gubuk. Namun para bawahan Wang Ak segera berusaha menghentikannya. Wang Ak panik dan mencoba meneriaki mereka untuk berhenti, tetapi suaranya tercekak dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba, kilatan cahaya terlihat dari luar, diikuti oleh suara gemuruh yang hebat. Wang Ak semakin panik melihat kejadian itu. Ia segera mencoba melihat keluar. Saat melongok, ia melihat Gangryon yang diselimuti aura seperti harimau buas telah mengalahkan semua anak buahnya. "Wang Ak, si tangan dari Yama, itu kau kan? Jaga janjimu," ujar Gangryon dengan tatapan yang sangat tajam ke arah Wang Ak. Wang Ak dilanda ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai rambut dan janggutnya mendadak memutih. Adegan beralih ke kedai. Beberapa pelanggan tengah membicarakan penangkapan bandit tengkorak putih. Mereka memuji kinerja prajurit pemerintahan, tetapi salah satu dari mereka menjelaskan bahwa tentara hanya menerima informasi. Ketika sampai di lokasi, semuanya sudah selesai. Dikatakan bahwa Wang Ak dan anak buahnya ditemukan dalam keadaan sangat kacau. Yerin dan Nenek mendengarkan percakapan itu dengan seksama. "Batu gunting kertas, bukan dia," gumam Nenek. "Sudah kubilang itu bukan Gangryon," balas Yerin. Nenek pun segera membayar taruhan kepada Yerin. Tak lama kemudian Gangryon datang. Ia bertanya, "Ada apa dengan diriku?" Yerin buru-buru menyangkal pembicaraan mereka. Nenek lalu bertanya pada Gangryon apakah ia pernah menang suit. Gangryon dengan wajah ceria menjawab, "Tentu saja pernah, bahkan aku menang 2 kali."